Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Tani Ama-Ama, channel yang membahas seputar tani alami sesuai dengan pengalaman kami selama ini. Jika saudara-saudara suka channel ini, silakan klik tombol like-nya. Jika mau berlangganan, silakan klik tombol subscribe-nya. Namun, hal yang terpenting bagi kami adalah masukan-masukan dari saudara-saudara semua. Mohon tuangkan itu ke dalam kolom komentar di bawah video ini agar kami dapat mengembangkan sistem bertani kami secara alami lewat channel ini. Saudara-saudara, kali ini kami akan membahas tentang hal yang berkaitan erat dengan nama channel kami, Tani Ama-Ama. Nah, ini adalah channel yang membahas tentang seputar trik bertani seperti yang dipraktekkan oleh leluhur kita dulu, seperti yang dicontohkan oleh bapak-bapak kita dulu, ama-ama kita dulu. Nah, seperti itu. Kemudian konsep pertanian alami itu adalah merupakan sistem budidaya pertanian yang menempatkan semua unsur makhluk hidup di alam ini sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Kemudian pertanian alami juga bisa dikatakan sebagai satu pendekatan pertanian yang dilakukan dengan pengamatan mendalam mengenai kondisi alam, agar kita dapat mengembangkan suatu hubungan saling silang, memberi dan menerima antara petani dan alam. Kita ketahui bersama bahwa hubungan antara manusia dan alam saling berkaitan erat, dikarenakan alam tercipta untuk digunakan oleh manusia sebagai tempat untuk menempuh hidup, makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Semua itu berasal dari alam. Dan manusia tercipta berkewajiban untuk melestarikan dan menjaga alam ini. Nah, kalimat saling silang, memberi dan menerima antara petani dan alam, kira-kira maknanya seperti apa ini? Mohon maaf ya, saya berlogika sesuai dengan apa yang ada di benak saya. Saya memperoleh makanan dari tanaman yang tumbuh di atas tanah. Tanaman tersebut pasti menguras zat-zat yang ada dalam tanah. Nah, sebagai wujud terima kasih saya kepada alam, saya harus berupaya mengembalikan zat-zat itu agar saya bisa menggunakannya kembali. Nah, saudara-saudara, cara mengembalikan kesuburan tanah sehingga tanah tersebut bisa produktivitas kembali adalah dalam sistem pertanian alami itu kami menggunakan mikroorganisme lokal yang biasa disebut MOL. Nah, mikroorganisme itu sendiri apa? Ya kan, pasti muncul pertanyaan seperti itu. Mikroorganisme atau bahasa kerennya itu mikroba, itu adalah makhluk hidup atau organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Jadi mikroorganisme lokal di sini adalah mikroorganisme atau makhluk hidup kecil itu yang dimanfaatkan sebagai starter, sebagai perombak dalam pembuatan pupuk organik padat maupun cair yang nantinya akan dikembalikan ke alam itu sendiri, akan kembali ke tanah itu sendiri. Nah, MOL ini, mikroorganisme lokal ini, nantinya berfungsi dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara tanaman dalam tanah, juga sebagai perombak bahan-bahan organik dalam tanah. Nah, bahan-bahan organik dalam tanah itu sendiri adalah berasal dari penimbunan sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian telah mengalami pelapukan. Bahan-bahan itu adalah merupakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui
kurang lebihnya seperti itu. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang, bahan yang dapat dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, inilah yang disebut dengan hubungan saling silang, saling memberi dan saling menerima antara petani dan alam. Kemudian sejauh ini apakah masyarakat tahu atau paham dengan sistem pertanian alami ini? Nah, sebenarnya masyarakat, sebagian besar masyarakat itu tahu, masyarakat itu paham, mengerti bahwa pertanian alami itu bagus, tetapi belum juga mau menerimanya sebagai sebuah terobosan yang bagus, dengan alasan bahwasanya untuk mempraktekannya dirasa merepotkan karena harus membuat kompos, mikroba, nutrisi, herbal, dan lain-lain. Sebagian masyarakat tahu, sayangnya praktek pertanian alami yang baru dipahami itu hanya pada sebatas penggantian pupuk anorganik menjadi organik, termasuk pestisidanya. Nah, saudara-saudaraku semua, jadi dapat kita simpulkan bahwa secara umum pertanian alami itu dapat diartikan sebagai suatu sistem pertanian terpadu sehingga menghasilkan dan mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas secara alami yang mampu menghasilkan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan. Saudara-saudara, hidup memang begitu banyak pilihan dan kita dipaksa harus memilih. Kebijaksanaanlah yang menentukan jalan apa yang seharusnya kita pilih. Demikian ulasan singkat dari kami tentang konsep bertani secara alami. Mohon maaf, kami bukan seorang pakar, kami juga hanya manusia biasa. Lebih dan kurangnya sekali lagi kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.